kalau doa ingin cepat terkabul, yang pertama harus apa? Yakin. Betul? Nah, kenapa ini penting disampaikan? Karena ternyata Allah akan mengijabah doa seseorang tergantung keyakinannya. Dan faktanya, nyatanya banyak orang yang berdoa tapi nggak yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang paling menyayangi kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang paling mengerti tentang hidup kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang paling tahu tentang hati kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Terima kasih pagi ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, kami mohon jadikan majelis ilmu kami pagi ini setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Jadikan majelis ilmu kami pagi ini setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Ya Allah, kami mohon dengan sangat, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan sakitnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan dan segerakan hajatnya. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, tambahkan hikmah di hati kami. Jadikan hidup kami lebih baik ya Allah setelah kami taklim di pagi hari ini. Ya Allah, bersihkan hati kami, lembutkan hati kami, sehingga hati yang lembut ini mudah menerima ilmu yang luas yang Engkau miliki ya Rabbal Alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah semakin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan, dan kita doakan seluruh pengurus Majelis Taklim As-Sakinah. Tolong aminkan sama-sama, semoga majelis ini Allah rahmati. Amin.
Semoga majlis ini Allah berkahi. Semoga majlis ini Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Dan insya Allah semua kebersamaan kita Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, Teteh, sayang, semua keluarga besar Majelis Taklim As-Sakinah yang hadir pagi ini, apa kabar semuanya, sehat? Mesti kena hidung ngalamunnya, mesti kena ada yang bingung. Kalau di majlis ini, kalau ditanya apa kabar, jawabannya Alhamdulillah. Boleh dicoba? Tapi harus sambil senyum ya. Dan senyum yang bagus itu rumusnya 225. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 jam. Lila teuing eta mah. Tahan 5 detik. Nah ya, senyumnya berapa? 225. 2 cm ke kanan, 2 cm ke tahan berapa detik? Kenapa harus seimbang? Karena kalau nggak seimbang jadi stroke ringan. Jadi memang kudu seimbang. Coba, indal kalam ad-du'a, setiap perkataan itu adalah apa kabar semua yang hadir? Lebih semangat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan yang hadir Allah panjangkan umurnya. Yang hadir Allah sehatkan badannya. Yang hadir Allah berkahi hidupnya. Tambahkan rezekinya. Ada yang punya hutang? Masih punya hutang? Yang mana orangnya? Ku ahilman didoakeun yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum menikah, ada? Yang mana orangnya? Ibu ulang acung ya punya. Da Ustadz ge apal, ibu mah sudah gitu ya. Ada yang belum menikah? Didoakeun sing segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, baik hatinya, kasep wajahnya, lembut hatinya, banyak duitnya. Pasti yang aminnya kenceng yang banyak hutang tadi itu. Jadi sengaja dia nikah biar dibayarin hutangnya itu mah. Bunda, Teteh, sayang, di awal Ahilman mau kasih satu doa. Doa ini isinya agar kita selalu ingat sama Allah. Doa ini isinya agar kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Dan doa ini isinya agar kita dibimbing untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Mau tahu nggak doanya? Tahu aja, tahu banget. Cius, mie apa? Ini doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Isinya agar kita selalu ingat sama Allah, agar kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah, dan agar kita dibimbing untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Siapin kameranya. Ahilman sekali, Bunda, Teteh, sayang sekali. Boleh? Yang keras suaranya bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ulangi. Allahumma
a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu mengingatmu dan selalu bersyukur kepadamu dan selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Baca doa ini setiap selesai sholat. Dalam keterangan lain disebutkan dibaca di akhir sholat. Ya, bisa? Insya Allah bisa? Yakin ya? Kalau kita ingat sama Allah, pasti Allah ingat sama? Betul? Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah nambahin nikmat untuk kita. Betul? Dan kalau kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, maka Allah perbaiki semua urusan hidup kita. Hari ini ada yang sedang punya masalah? Ada yang lagi punya masalah? Yang mana orangnya? Ingat ya, apapun masalah yang terjadi, jangan membuat kita putus asa dengan rahmat dari Allah. Betul? Kenapa Ustadz? Karena tidak mungkin Allah menitipkan persoalan kepada kita kecuali di saat yang bersamaan Allah sedang menitipkan pesan cintanya kepada kita. Begitu seterusnya. Izin mohon maaf, di sini ada yang punya dosa? Banyak dosanya? Banyak aja, banyak banget. Cius. Mie apa? Siapapun di antara kita, ya, Bunda, Teteh, Sayang, Ahilman, siapapun di antara kita yang pernah punya dosa, yang banyak dosa, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Kenapa? Karena sebanyak apapun dosa kita, yakin ya, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Disebutkan dalam sebuah keterangan, kalau ada seorang manusia yang dia datang kepada Allah dengan dosa setinggi gunung, maka ampunan Allah lebih tinggi daripada gunung dosa yang kita miliki. Kalau ada di antara kita yang punya dosa seluas lautan, maka ampunan Allah lebih luas daripada samudra lautan itu. Dan ingat, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Status hari Selasa itu. Mau dibuat statusnya, mau? Siapin kameranya. Catat ya. Untuk kita yang banyak dosa, yang pernah tenggelam dalam kesalahan, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Kenapa? Karena ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa yang kita miliki. Yakinlah, Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Kata Nabi, setiap manusia pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status hari apa itu? Nanti pakai lagunya Rosa Hijrah Cinta ya. Hijrah Cinta gitu lagunya itu. Alhamdulillah. Bunda, Teteh senang ketemu Ahilman? Bosan apa bosan? Bosan apa enggak? Bosan?
Hari Minggu yang kemarin ada yang hadir nggak? Coba yang hadir yang mana? Alhamdulillah. Berarti ini yang nggak ngacung nggak hadir ya? Oke. Izin, saya mau memastikan lagi. Ada nggak yang baru pertama kali ikut kajian Ahilman? Baru pertama? Coba acungkan tangan. Masya Allah. Baru langsung ketemu baru. Masya Allah. Ini yang baru ketemu pernah lihat AA di TV ada? Di YouTube ada? Di Instagram? Di TikTok? Ada ya? Alhamdulillah. Lebih kasih video atau aslinya? Alhamdulillah. Jangan ada dusta di antara kita ya. Saya harus pastikan dulu karena rata-rata emang begitu bilangnya. Aslinya lebih kasep cenahnya. Ngan hanya kal penek itu unggul. Eta sok nyeri hati teh beladinya unggul. Jadi rada sok tuh pede gitu. Makanya ibu punten ya, kalau saya mulai kajian kenapa sholawat dulu, sebenarnya menenangkan hati saya. Dah sok nyeri hati lah mau dipikir-pikir. Tapi nggak apa-apa. Ulah nyeri hati kalau disebut penek. Nu penek mah biasanya pinter. Kenapa Hilman? Karena yang penek mah otak sama hati deket. Jadi biasanya matakna ibu-ibu teteh yang punya suami pendek bersyukurlah ya. Dan tolong dijaga baik-baik karena itu aset yang harus kita budidayakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebersamaan kita Allah jaga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bunda sayang, Teteh sayang, pagi ini kita akan lanjutkan temanya masih bicara tentang urusan doa. Betul? Kita buka dulu. Biasa wae atuh lihat HP teh meuni anyar cenah ieu mah. Terus masalahnya apa dengan ibu-ibu gitu? Anyar. Ulah gitu. Ih, dangukeun nya. Kalau orang lain dapat nikmatnya ulah gitu. Eta teh namina iri dengki. Iri dengki teh SMS, susah melihat orang, senang melihat orang. Kumaha cirina? Siga tadi. Ahilman baru buka HP. Anjing. Mending gak senang gitu kita punya HP teh. Kudu nama kalau orang dapat nikmatnya bilang alhamdulillah. Iya mah. Eta teh namina iri dengki SM. Kitu cirina teh. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Jadi ketirisan sendiri. Tetangga beli kompor gas, kita yang tetangga beli mobil baru, kita katabraknya. Apa jawabannya cina? Katabrak. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex ya. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Proma. Pokoknya mah nyeri hati. Weh tetangga bahagia teh. Nggak boleh ya. Tetangga ulah gitu. Ayo nama kalau ada orang yang dapat nikmatnya katakan apa? Alhamdulillah. Kenapa Ustadz? Biar nular nikmatnya sama kita. Insya. Jadi kalau ada teman kita punya suami kasep, ulah iri. Iya masuk kadang-kadang. Nah hanya menikah kasep itu suami nate, padahal istrinya goreng gitu. Ulah gitu. Jodoh mah sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat status hari Rabu ya catat. Baik, ibu sayang, teteh sayang. Sebelumnya kita bahas tentang doa, betul? Ahilman pernah sampaikan, izin mengulang barangkali yang baru hadir hari ini mungkin biar ada pemanasan dulu dan ada pengetahuan. Ada 6 prinsip yang harus kita miliki agar doa cepat terkabul. Ada berapa? 6. Yang pertama masih ingat nggak? Nah, coba dibuka catatannya. Tapi ulah
Ulah gandeng heula kan keur dijelaskeun ieu teh mun langsung teriakan gitu. Yang pertama, yakin dalam doa. Keterangannya di surat apa? Asy-Syura ayat 26. Eta mah catatan hutang, Ibu. Eta catatannya. Di mana ieu cenah ieu? Iya eta cikur 2 kilo cenah. Eta mah buat bikin PY cikur aya teh dapat. Satu, apa prinsipnya? Yakin dalam doa. Yang kedua, ikhlas dalam doa. Yang ketiga, buktikan dengan amal soleh. Yang keempat, tinggalkan yang haram. Yang kelima, berprasangka baik ketika berdoa. Dan yang keenam, perhatikan adab dalam berdoa. Baik, kita akan bahas satu persatu biar menguatkan hazanah kita. Yang pertama, yakin dalam doa. Surat apa keterangannya? Asy-Syura ayat 26. Ternyata Allah itu hanya akan mengabulkan doa seseorang yang yakin dalam berdoa. Sok dibuka. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Surat apa? Asy-Syura ayat Asy-Syura itu surat keberapa? Nah, surat ke-42 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman ya, Bunda sayang, Teteh sayang, perhatikan. Tadi kata Ahilman, Allah hanya akan mengijabah doa orang yang yakin kepada Allah dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastajibul ladzina amanu. Dan dia, yaitu Allah, dan dia Allah akan memperkenankan doa atau mengijabah doa siapa? Orang-orang yang beriman. Berarti orang beriman itu orang yang yakin kepada Allah. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi kalau sekarang kita pengen doanya cepat terkabul, tingkatkan imannya, tambahkan amalnya. Maka mohon maaf, kalau Bunda barangkali pernah ya ketemu seseorang, kemudian kita nitip doa, ketemu ulama, ketemu kiai, ketemu seseorang yang kita rasa imannya bagus, amalnya banyak, kita suka bilang nitip doa ya. Kenapa? Karena kita percaya Allah akan mengijabah orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, berarti kita juga yang ada di sini punya potensi doanya dikabulkan. Dengan syarat tingkatkan imannya, tambahkan amalnya. Karena Allah akan mengijabah doa orang yang yakin kepada Allah. Kemudian dibuktikan dengan amal sampai pada titik wa yazidahum min fadli. Allah akan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Perhatikan. Ternyata yang paling indah dari doa itu bukan dikabulkannya saja. Tapi yang paling indah kita saat berdoa pun mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita doanya yakin kepada Allah. Sampai kemudian wal kafiruna lahum adzabun syadid. Orang-orang yang ingkar akan mendapatkan azab yang sangat keras. Punten mohon izin. Ada nggak orang yang ketika doa tapi nggak yakin? Ada nggak? Ada nggak? Kenapa nggak yakin? Padahal harusnya kan yakin. Jadi kalau doa kita mau diijabah, gitu kan? Doa mau cepat terkabul. Bagus nggak baju Ailman? Cuma nanya aja ini, memastikan aja. Aduh, ayawanya. Pokoknya setiap kajian teh ada baju bagus baru, udah ya mah endorse ya. Kan nggak disebutin aja dari mananya.
bisi hoyong kita jadi kahayang loba kemampuan eueuh kan lieu jadi nanti jadi sok deg-degan denger. Sampai mana tadi teh lupa lagi ini teh. Iya. Jadi kalau doa ingin cepat terkabul yang pertama harus apa? Yakin. Betul? Nah, kenapa ini penting disampaikan? Karena ternyata Allah akan mengijabah doa seseorang tergantung keyakinannya. Dan faktanya, nyatanya banyak orang yang berdoa tapi nggak yakin. Lisannya berucap, tapi hatinya berbisik dengan jawaban yang lain. Contoh, misal ibu teh diuji dengan izin ya, suami ibu yang barangkali agak nguji hidup kita. Ada? Ada yang begitu? Yang mana istrinya di sini? Jadi misalnya ibu kan suka merasa bahwa kenapa ya ujian rumah tangga aku tuh begitu luar biasa. Sampai pada titik ibu ngedoain suami. Ya Allah, mudah-mudahan suami aku lembut hatinya. Itu yang kita minta. Tapi kadang-kadang ada bisikan di hati ini. Mual mungkin. Percuma gitu. Jadi kayak berdialog sendiri gitu loh. Kita minta, lisannya minta, tapi hatinya kayak enggak gitu. Pernah nggak begitu? Jadi minta tapi hati kayaknya nggak mungkin. Belum lagi pikiran ngaca tuh aja, mual mungkin gitu. Jadi kita tuh jadi pada akhirnya ketika doa setengah-setengah, tapi nggak yakin. Padahal Allah berkenan dengan doa kita ketika kita yakin dalam berdoa. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka Ustadz kalau bicara yakin kepada Allah, ada berapa yang harus kita tanamkan dalam hati? Catat ini. Setidaknya ada 3 yakin yang harus kita miliki. Yang pertama, yakin tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali Allah. Yakin. Maka bunda, teteh sayang, manusia itu berpotensi menyakiti kita. Itu manusia. Makanya kalau ada yang bilang, gimana ya biar suami aku nggak ada masalah gitu. Gampang. Nikah sama malaikat. Benar. Selama suami ibu masih manusia, berarti masih berpotensi punya salah. Betul apa betul? Sama kayak Hilman, gimana ya biar istri saya tuh sempurna. Gampang. Nikah saja sama bidadari di surga. Lagu Noah ya teman. Bidadari di surga. Jadi nggak akan mungkin kita ini sempurna. Tapi ada yang lebih sempurna mencintai kita, siapa? Allah. Makanya mohon maaf ya, kalau hati ini pernah diusik, disakiti, dizolimi sama manusia, ini pertanda Allah sedang ingin cinta kita balik lagi ke Allah. Mungkin selama ini fokus kita ke manusia, sehingga Allah bikin sakit hati ini agar kemudian cinta ini lurusin lagi balik kepada siapa? Allah. Maka ingat, seberapa banyak pun orang yang membenci kita hari ini, jangan pernah takut karena ada Allah yang mencintai kita. Dan ingat bunda teteh sayang, surga itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mencintai atau yang membenci kita. Bukan. Tapi surga itu ditentukan oleh penilaian siapa? Allah. Maka izin, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Status hari Rabu itu. Dipuji hari Kamis ya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status Kamis malam Jumat. Jadi Kamis paginya ada, Kamis malam Jumatnya ada. Kenapa? Ya karena dua-duanya sama saja. Malah mohon izin ya, bunda hati-hati dengan pujian. Karena kebanyakan nyamuk mati itu akibat tepuk tangan. Betul apa betul? Iya apa iya?
Malah makin kita dipuji itu makin sebenarnya nggak ada apa-apanya. Makanya bunda kalau ada yang ketemu kita suka gitu ya, alah menit cantik, padahal berarti nggak cantik gitu sebenarnya itu. Coba yang bener yang mana yang enak nih? Kelihatan muda atau masih muda? Kalau kelihatan muda berarti gitu. Tapi kenapa kita suka ngerasa bangga gitu? Allah meni kelihatan langsing ayeuna. Berarti faktana gitu. Jadi ulah merasa gitu ulah. Nah, yakin tidak ada yang paling mencintai kita kecuali siapa? Allah. Disinilah poin bahwa ketika kita berdoa berarti kita masih dicintai oleh siapa? Kalaupun Allah mengabulkan atau tidak, yakin Allah punya rencana yang baik untuk kita dari setiap doa yang kita panjatkan. Makanya mohon izin kalau ada yang bilang begini, kenapa ya saya sudah berdoa tapi kok kayaknya belum dikabulkan misalnya, jangan putus asa. Karena dikasih kesempatan berdoa saja itu adalah cinta dari Allah, betul? Kan pernah Ahilman tanya di kajian sebelumnya, mana yang paling penting? Dikabulkannya doa atau dikasih kesempatan berdoa? Ternyata yang lebih penting dikasih kesempatan untuk terus berdoa. Karena banyak orang yang udah dikabulkan doanya nggak doa lagi. Betul apa betul? So jawabannya, setiap doa pasti dikabulkan. Hanya Allah mengabulkan doa itu dengan 3 cara. Berapa? 3 cara. Yang pertama, yes, Allah berikan apa yang kita mau, yang kita minta. Yang kedua, no, Allah gantikan dengan yang lebih baik dalam pandangan Allah. Yang ketiga, wait, tunggu, Allah akan berikan jawabannya di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Ada berapa jawabannya? 1 apa? Yes. 2, 3. Ibu-ibu gaya gitu. Yes, no, wait. Apa jawabannya? 1, 2, 3. Lain watch atau what jam. White mah putih. Nges. Dipabelit dia mah nges. Jadi Ustadz Hilman, yang penting yang kita rasakan cintanya Allah dalam doa. Maka bunda ngerasa nggak sih kalau lagi kita doa ngerasa lagi dicintai nggak sama Allah? Ngerasa lagi kayak diusapin nggak tubuh kita? Kayak lagi dipeluk nggak? Nah, rasa itu cinta dari Allah. Makanya izin ya, orang yang selalu berdoa berarti orang yang selalu dicintai Allah. Apalagi dia yakin dalam doa. Maka 1, yakin tidak ada yang paling mencintai kita kecuali Allah. Yang kedua, yakin tidak ada yang paling tahu tentang kita kecuali Allah. Tahu, paham. Bunda yakin tidak ada yang paling paham tentang kita kecuali siapa? Allah. Bahkan kita sendiri pun gak paham tentang kita. Betul gak? Izin, bunda sayang, teteh sayang, apakah tahu 1 jam ke depan apa yang akan terjadi dengan kita? Betul? Siapa yang lebih tahu? Allah. Terus kenapa kita suka ngerasa lebih tahu dibanding Allah? Itu namanya apa? Namanya? Ya itu Allah bukan nama. Jadi dalam doa Allah tahu kok mana yang terbaik. Tapi bukan berarti kita doanya cuma bilang gitu. Ya Allah, apalkan. Apal. Nggak begitu juga rumusnya gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang karena Allah lebih tahu, bunda ngerasa ya Allah. Kata oke, kan Allah lebih tahu. Ya sok we atuh kumaha Allah gitu. Jadi maksudnya bunda yakin. Makin bunda yakin, Allah tambah yakin, Allah juga yakin, Allah tahu.
Bahkan sebelum kita berdoa, Allah tahu nggak? Tapi kan Allah pengen dengerin lirihnya suaramu dalam doa. Allah pengen lihat air matamu menetes dalam doa. Maka dikisahkan satu kali, malaikat Jibril itu dikisahkan, jadi ada orang soleh itu berdoa. Terus malaikat Jibril itu cerita sama Allah, ya Allah, ini ada orang soleh udah doa, kabulin dong doanya. Bukankah engkau akan mengabulkan orang yang beramal soleh? Dan aku lihat orang ini soleh, hambamu yang soleh. Apa jawaban Allah? Wahai Jibril, aku biarkan orang soleh itu berdoa karena aku begitu menikmati lirihnya suara dia ketika berdoa. Jadi Allah tuh kangen gitu sama orang yang doa gitu. Makanya kalau ada orang yang berdoa belum dikabulkan, bukan berarti dia nggak dicintai Allah. Justru Allah senang dengan lirihan doanya. Allah senang dengan tetesan air matanya. Allah senang dengan semua yang disampaikan dalam doanya. Biarkan, kata Allah, Jibril, biarkan dia berdoa karena aku sangat menikmati suaranya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tahu, yang lebih tahu tentang kita siapa? Allah. Maka poinnya harus yakin ketika berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga, yakin tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah. Tidak ada yang paling bisa memudahkan urusan kita kecuali siapa? Allah. Maka Bunda, perhatikan ke depan ya. Mulai hari ini, kalau doa kita ingin cepat terkabul dalam pandangan Allah, harus tambah apa? Yakin. Sok mulai hari ini, kalau doa jangan ragu-ragu, jangan tanggung, jangan ini mah, ya Allah, aku teh punya kemauan banyak, tapi aku juga mikir, ya Allah. Kita nih manusia terbatas, tapi kan Allah nggak terbatas, betul? Misal ada di sini nih yang belum nikah, misal, boleh nggak berbisik sama Allah minta jodoh yang baik? Ya Allah, yang kayak gitu ya Allah, yang kayak gitu ya Allah, yang kayak di depan ya Allah. Boleh nggak bilang gitu? Boleh. Aku mah gak minta, pokoknya yang kayak gitu ya Allah, itu yang saya maksud misalnya. Tapi ingat, Allah juga lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Kan barangkali kita menilai orang dari luarnya kan. Allah lebih tahu, cek Allah, bukan, si Ahilman mah gak bener. Jangan mau sama Ahilman, jangan mau sama yang kayak gitu. Aku siapkan untukmu yang lebih baik. Siapa? Kameramen. Jadi pokoknya yang di depan teh kan banyak, ada AA, ada ini kan banyak di depan teh. Jadi poinnya adalah kudu apa? Yakin. Nah yang kedua, doa akan cepat terkabul harus apa? Ikhlas. Harus apa? Ikhlas. Apa ikhlas teh artinya? Tuh liur kan? Sok nyebutkan ikhlas. Naon ikhlas teh coba? Oke. Naon? Lapang dada, pasrah, menerima ketentuan Allah. Oke, saya jawab ya. Kayak mulai hari ini benerin. Ikhlas itu artinya bersih, suci, bening. Oke, glowing. lain. Ikhlas itu artinya bersih, suci, bening. Maksudnya apa? Membersihkan semua urusan kita hanya untuk itu ikhlas. Mengerjakan amal ibadah kita hanya untuk bersih dari kebergantungan kepada makhluk gitu. Bersih dari kebersandaran kepada manusia, bersih dari penilaian manusia, itu namanya ikhlas. Berarti saat Bunda ikhlas dalam doa, Bunda teh udah nyerahin sama siapa? Ya Allah, hamba udah doa. Hasilnya mangga ya Allah, Engkau yang lebih tahu dengan apa yang hamba minta, itu maksudnya. Jadi doanya bukan karena sesuatu gitu.
Doanya bukan karena untuk sesuatu, bukan karena iming-iming apa-apa, enggak. Doa, bahkan mohon maaf, datangi Allah di masa lapangmu, maka Allah akan hadir di masa sempitmu. Status hari Jumat itu tuh. Datangi Allah di masa lapangmu, maka Allah akan hadir di masa sempitmu. Kan kebiasaan kita mah datang sama Allah ketika sempit, betul? Hari pas lapang kemana aja. Berarti kalau datangin Allah hanya di saat sempitnya saja, berarti belum ikhlas. Karena orang yang ikhlas saat lapang, saat sempit dia datang sama Allah, karena dia percaya ketika dia datang kepada Allah di waktu lapangnya, maka Allah akan hadir di masa sempitnya kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Nah yang salah izin ya. Ada nggak yang begini? Udah doa tapi kadang-kadang sok kesal sendiri. Ya Allah, asa slow banget doa teh. Coba, ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ya Allah, asa udah banyak saya doa, tahajud udah, duha udah, ngaji tiap saat. Komalamun ahilman ustad nama tiap hari ayu ustad abi mah ngaji wae, tapi asa kieu-kieu wae. Berarti itu belum, Allah nggak suka. Allah nggak senang bunda. Oh berarti kamu pamrih selama ini, gitu kan kira-kira? Padahal artinya nuntut ya, nuntut sama Allah. Berarti kita kan nggak yakin, seakan-akan Allah nggak tahu dengan maunya kita. Kan ada yang kayak gitu. Bunda teh mau cerita. Bunda teh udah tahajud jam 8 pagi. Duha eta mah Bunda teh udah duha, udah tahajud, sholat tidak tertinggal sedikit pun. Kerhead ke sholat. Salah kan? Jadi pabelit coba jawaban teh. Geus puguh teu meunang haram eta mah bunda. Udah atuh kumahanya menican dikabulkeun wae doa teh. Apa salah dan dosa? Jadi nyanyi teman. Apa salah dan dosa saya Ustaz? Meni sampai sakit. Itu jadi kayak menyalahkan Allah dengan segala ketentuan. Seakan-akan bunda nggak nyadar kalau setiap doa pasti Allah berikan pahala. Betul nggak? Mungkin bukan dikabulkan doa, tapi cara Allah membungkus pahala kebaikannya lewat apapun dalam hidup kita. Bunda masih sehat. Pernah minta sehat sama Allah? Alah bohong. Pernah nggak minta besok pagi pengen lagi dibuka matanya? Pernah nggak? Enggak. Pernah nggak minta ya Allah besok saya pengen menghirup napas lagi? Pernah nggak? Pernah nggak minta ya Allah besok tolong ya Allah gimana caranya rambut saya ini panjangnya lebih cepat daripada bulu mata saya? Pernah nggak minta begitu? Tapi Allah kasih nggak? Ternyata jawabannya lebih banyak yang Allah kasih tanpa kita minta dibanding yang kita minta yang belum Allah kasih sama kita. Betul? Halo, betul nggak? Bunda pernah nggak baru bangun tidur bunda bisa buka mata, bunda bilang ya Allah makasih masih bisa buka mata? Enggak. Shot. Bunda kabayang tuh, lamun bunda punya mata tapi nggak bisa ngedip, kebayang tuh. Tapi bunda pernah nggak minta ya Allah kedipin mata saya ya Allah? Enggak kan? Tapi Allah kasih sehingga mata bunda bisa berkedip dengan semau bunda. Kabayang telah menutup terus kita. Perem. Kabayang telah muka wae kita. Kemana? Tapi pernah minta itu nggak sama Allah? Coba izin ya, ini saya mau bilang sama orang yang suka nuntut tuh, suka nuntut dengan semua doa yang belum dikabulkan. Betul? Makanya dalam doa kudu ikhlas. Kudu apa? Mulai hari ini kan udah dikasih basicnya, udah doa saja. Ikhlas sama Allah. Udah doa tapi tadi kabulkan. Aku mah Allah ya tuh. Jadi nggak makan kahil mah dia. Jadi ikhlasnya dalam doa penting atau tidak?
Makin membersihkan hati, membeningkan hati bahwa doa ini maunya Allah. Aku tuh hanya minta sama Allah, biarkan Allah yang mengabulkan doanya. Maka nanti setelah ikhlas, buktikan dengan amal. Jadi butuh bukti. Butuh apa? Coba buka surat Al-Baqarah 186. Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. Ini prinsip-prinsip dalam doa yang harus Bunda tuh yakini betul ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman, Bunda sayang, Teteh sayang. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Perhatikan. Dan apabila mereka bertanya tentangku, tentang Allah, maka katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Jadi kalau ada yang bilang, kok Ustadz Allah tuh jauh banget ya sama maunya saya? Bukan jauh, Allah itu dekat. Hanya mungkin kamu yang jauh dari Allah. Maka Allah kadang sengaja membuat doamu belum dikabulkan agar kedekatan denganmu semakin dekat. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Betul? Sok, percaya atau enggak, Bunda Jin ya. Biasanya kita kalau lagi punya masalah lebih dekat nggak sama Allah? Sujudnya lebih lama nggak? Sholatnya lebih khusyuk nggak? Doanya bisa nangis nggak? Iya kan? Sedekahnya banyak nggak? Ngajinya rajin nggak? Itu nikmat bukan? Bukankah itu bagian dari Allah mengabulkan doa kita? Mungkin Allah nggak ngasih maunya kita dalam konteks yang kita minta, tapi Allah kasih nikmatnya dengan nikmat ibadah kita kepada Allah. Kenapa ya? Kok makin sekarang tuh makin resep gitu, nangis dalam doa, sujudnya makin lama. Kenapa ya? Kok makin bisa ngerasain itu? Itu nikmat bukan? Itu nikmat yang mahal yang nggak dikasih sama yang lain. Terus gimana Ustadz? Sampaikan kepada mereka. Kalau mereka doa, sampaikan kata Allah, jangan ragu, jangan bimbang. Kenapa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Karena aku kata Allah akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini jaminan dari siapa? Jadi kamu yakin aja Allah dekat. Nah pertanyaannya, kita ngerasa itu enggak? Ngerasa Allahnya dekat apa jauh? Halo? Ngerasa Allahnya dekat apa jauh? Cek, apakah kamu merasakan nikmat dalam doa atau tidak? Kalau kamu merasakan nikmat dalam doa, berarti merasakan Allah itu dekat. Tapi kalau kamu ngerasa Allah jauh, maka tak ada rasa nikmat dalam doa kita. Kalau bahasa kita mah kayak lip sync aja gitu, peres doanya. Asal kieu we. Gitu pokoknya nama ya Allah, gitu tuh. Tapi kalau orang yang merasa Allah itu dekat, dia tuh kayak lagi ngobrol. Allahnya tuh depan mata dia. Dia bilang, ya Allah, hamba tuh pengen begini. Berkahi hidup hamba, ampuni dosa hamba. Jadi itu tuh kayak ngobrol, kayak minta gitu loh. Dan itu perasaan yang harus kita tumbuhkan. Kata Allah, aku akan ijabah maunya kamu dalam doa, apapun. Tapi apa syaratnya? Lanjutin kalimatnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Syaratnya kata Allah, nih syaratnya, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Cuma dua syaratnya. Ikuti perintahku, beriman kepadaku. Nah pertanyaannya Bunda sayang, buktinya udah kita hadirkan apa belum? Apa yang Allah perintahkan sudah kita kerjakan apa belum? Apa yang Allah larangkan sudah kita tinggalkan apa belum? Ternyata itu penting Bunda. Makanya wajar ya, izin ya. Ini. Kalau kita mau doa, Ahilman ajarin dulu tuh. Sedekah dulu, ya kan? Sebelumnya taklim. Sebelumnya sholawatan. Coba lihat rangkaian kita kalau ngaji nih.
Jadi kalau Bunda perhatikan, kenapa dari rangkaian ahilman tuh kalau ngisi, pasti itu rangkaian tuh. Sholawat, baca Fatihah, ya kan? Istighfar 3 kali, angkat kedua telapak tangan, doa, ya kan? Setelah itu baru taklim, salam, terus alhamdulillah, sholawat lagi, baru isi materi. Setelah itu sebelum tutup sodako, baru doa muhasabah. Itu rangkaian karena kita pengen buktiin amal kita sama Allah. Maka saya suka berpesan, kalau Bunda di akhir kajian, yuk kita infak sodako, itu hajatnya diniatin tuh. Saya pengen ini, sok bismillah, sok bismillah, sok bismillah. Nanti doa di akhir, itu doanya punya rasa yang berbeda. Makanya momen-momen yang ditunggu kadang-kadang, tapi nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang momen yang paling ditunggu dari kajian kita apa? Doa di akhir, betul nggak? Nah itu kan nggak bisa bim salah bim tiba-tiba datang. Itu dirangkai. Terutama kalau Bunda lagi punya persoalan, lagi punya masalah, kayak diwakili gitu loh. Dan itu dirangkai sebagai bukti amal kita kepada siapa? Falyastajibu li waliyu'minu bi, itu yang Allah minta. Baru nanti yang keempat apa? Allah akan mengabulkan doa ketika kita meninggalkan yang haram. Jadi setelah kita buktikan dengan menjalankan perintah Allah, kita tinggalkan yang haram. Ingat ya, Bunda sayang, Allah itu baik, maha baik. Allahu thayyibun wallahu la. Kan suka nanya gitu kan? Kira-kira gimana umrohnya, gimana hajinya? Haji umrohnya mungkin sah, tapi diterima atau tidak belum tentu. Betul? Betul? Ada orang yang berdoa, ya berdoa, tapi apakah diterima itu belum tentu. Maka membersihkan dari yang haram itu penting. Jelas? Sok. Ahilman ajarkan satu doa agar kita dicukupkan dengan yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Siapin kameranya. Doa agar kita diberi kecukupan dengan yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Lagi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Doa ini dibaca setiap hari Jumat ba'da asar. Hari apa? Ba'da asar. Agar kita dicukupkan dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram.